Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa Gema Tani. Saat ini saya dari Ketua Kelompok Urban Farming Pilar Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, ingin melaporkan kondisi awal mula lahan di kolong tol Becakayu ini. Awal mulanya lahan di bawah kolong tol ini ya, kalau mungkin pemirsa Gema Tani sering lewat arah sini ya, arah Kalimalang yang Becakayu, gambut, kumuh, kayak gimana, banyak bebatuan, nggak enak dipandang. Setelah diinisiasi sama Bapak Lurah Cipinang Melayu dan menggerakkan anggotanya untuk mengelola lahan ini supaya kelihatannya indah, dipandang mata dari jauh, kelihatannya cakep, dan ada semi hasil untuk perkembangan ekonomi. Ya, pada akhirnya Pak Lurah menyarankan membentuk anggotanya sebagai urban farming. Dan alhamdulillah saat ini saya sendiri yang ditunjuk sebagai ketua kelompok tani di Urban Farming Pilar Jati ini. Setelah 1-2 musim memang kita kerepotan dengan lahan yang penuh ya, namanya bekas bongkaran ya, puing-puing, bukannya batu-batu alam, puing-puing yang berantakan gak jelas. Itu memang kerja ekstra. Pak Lurah membuat grup untuk merapikan lahan, bekerja sama dengan warga, kerja bakti di saat itu awal mula tahun 2018 untuk membuka lahan. Lumayan ekstra, nggak cukup dengan waktu 1 minggu 2 minggu, kurang lebih ya kisaran 1 bulan dengan kerja keras masyarakat bersama PPSU baru bisa kita tanemin. Nah, itu pesan dari Pak Camat, pesan dari Pak Lurah, bentuklah bawah kolong tol Becakayu ini yang ada di wilayah RW 1, jangan kelihatan kumuh, bentuk sedemikian rupa bagaimana caranya. Ya, saya berkata ya mungkin kalau untuk membentuk dengan cara seperti ini agak kesulitan, saya bilang, karena posisi yang tidak merata. Posisinya kan udah naik turun, terus ukuran pun nggak sama. Jadi kalau untuk penataan yang lebih sempurna itu agak sulit. Cuman saya sanggupin, ya saya sanggup dengan pola saya sendiri. Bagaimana? Bentuk bedengan jadi bentuk petakan. Ya seperti ini yang udah kita lakukan, ini bentuk petakan. Arah ke samping, yang tadinya arah manjang jadi berubah ke arah pendek. Dan dibentuk polanya pola sayuran warung hidup. Karena apa? Ya permintaan dari atas, kita minimalnya harus bisa mencukupi kebutuhan lingkungan. Kebutuhan lingkungan ya jenis-jenis sayuran atau buah-buahan, ya, selada dan lain-lain lah. Kurang lebih ya sekitar waktu awal mula itu 32 jenis tanaman. Ya sekarang ini mungkin ada sekitar 25 jenis tanaman ada. Agar maksudnya ya warga kan macam-macam kebutuhannya.
Ada yang ngelihat kailan ya butuh kailan, ada yang ngelihat paya Jepang ya butuh paya Jepang, ada yang ngelihat sawi, ada yang perlu sawi ya beli sawi, kol juga begitu. Ya pada akhirnya alhamdulillah sih selalu melayani tamu-tamu pengunjung. Ya dalihnya ya untuk membeli sayuran segar itu. Makanya saran dari Pak Lurah, pertahankanlah pola seperti ini. Karena udah ketahuan, udah ketemu. Mungkin ntar ada lagi pola-pola lain untuk mencari event-event baru. Seperti itu gitu kira-kira. Satu komplek itu dibagi 3 jenis. Nah sekarang perpetakan tuh dibagi 4 jenis. Satu komplek saya bikin sawi, satu komplek bikin selada, satu komplek bikin kangkung, satu komplek bikin kailan, satu komplek bikin kol, satu komplek lagi sorghum. Menurut yang lain, menurut saya ya pantas-pantas aja, tapi kan menurut yang lain ini kurang pantas, kurang pas pembagian jenis tanamannya. Ya akhirnya ya seperti inilah dibentuk petakan-petakan. Adapun ukuran petakannya yaitu rata-rata 1 meter. Seperti saya udah tua, apa mungkin bisa ngelola lahan untuk pengembangan ekonomi berikutnya, mempertahankan pertanian yang ada di kita ini. Sementara negara kita negara tropis, cocoknya untuk tanaman. Terus anak muda malas-malesan, kagak ada yang mau. Saya sedih misalkan, kalau misalkan anak muda kagak ada yang bergerak sama sekali. Sedih. Karena apa sedihnya? Ya di DKI ini, kalau di daerah sih masih mending ya. Walaupun nggak sepenuhnya ya, mungkin warga yang milenial tuh masih ada lah, 1-2 tuh. Walaupun berkurang, jenis jauh berkurang. Beda dengan masa-masa lalu, beda. Kalau masa lalu kan orang tua tuh menyarankan untuk nih kamu tanam ini untuk mendapatkan di kemudian hari. Artinya anak-anak muda tidak tahu jenis tanaman, padahal sehari-hari mereka konsumsi. Sedih. Bahkan beberapa kali ada yang nanya, ini pohon apa bang? Ini pohon apa bang? Bangsa Indonesia nggak tahu dengan jenis kol, bangsa Indonesia nggak tahu dengan jenis kailan, bangsa Indonesia nggak tahu dengan jenis selada, masih bertanya. Itu sedih. Tapi nggak semua seperti itu. Kemarin juga ada yang ikut pelatihan di sini, melatih cara bercocok tanam. Ya 2 hari mereka ada di sini, ikut saya kasih pola. Ada beberapa lagi yang datang ke saya, anak-anak Karang Taruna dari wilayah RW 2 ingin bercocok tanam di sini, mengembangkan lingkungan dan untuk mempelajari pola tanam. Saya semangatin, saya support berbagai cara, ntar saya bantu, saya bilang masalah bibit atau pupuk atau cara pengolahan. Nah, makanya di sini dengan ada pola seperti ini, pengenlah dijadikan ini sebagai argo wisata, terutama bagi anak-anak usia dini ya. Mereka biar mengenali, terutama yang mengenali jenis-jenis tanaman yang biasa mereka konsumsi. Mudah-mudahan pola seperti ini disupport terus pun dari pemerintah setempat. Mudah-mudahan supportnya tidak hanya sampai di sini, terus biar ini keberlanjutan. Dan harapan saya mudah-mudahan lah, mungkin kedepannya kita COVID-nya udah berhenti, ntar ada kunjungan dari sekolahan-sekolahan, ya mungkin ada sedikitnya untuk perpanjangan pertanian di negeri kita ini.